Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal lanjutin alur cerita dari seri Slideshop, episode kelima. Dan nanti di akhir episode dari season 1 ini, gue bakal rangkum secara singkat apa yang sebenarnya terjadi di keseluruhan episodenya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode sebelumnya mengungkap misteri yang semakin dalam tentang dunia di antara kehidupan dan kematian. Cerita dimulai dengan Sok Hoi, seorang dokter yang bertugas di ruang mayat, di mana ia menenangkan roh seorang wanita bernama Yohi yang belum siap menerima kematiannya. Sementara itu, Yongji, seorang perawat di rumah sakit, mengalami kejadian aneh saat bertemu dengan pria misterius di lift yang menangis dan menyebabkan air memenuhi lift tersebut. Tetapi semuanya menghilang begitu saja saat pintu terbuka. Ia juga mulai menyadari bahwa beberapa sosok di rumah sakit mungkin bukan manusia setelah mengalami sendiri pengalaman mendekati kematian. Di sisi lain, Sung Sik melanjutkan pencariannya terhadap pria dengan mata kucing yang ia curigai sebagai pelaku pembunuhan. Namun saat menginterogasi Won Young di toko lampunya, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat tersebut. Hyunju juga mulai menyadari keanehan di sekitarnya. Ketegangan memuncak ketika Hyunju kembali ke apartemennya dan bertemu ibunya, Yohi, yang ternyata adalah arwah dari korban yang telah meninggal di awal episode. Wanita misterius yang mengawasi Hyunju terlihat curiga mengapa mereka berdua bisa saling mengenal. Episode ini dibuka dengan narasi tentang pengalaman orang-orang saat berada di ambang kematian. Mereka sering mengaku melihat cahaya terang di ujung terowongan yang gelap dan bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai. Dengan suasana yang penuh misteri ini, episode pun dimulai. 터널을 보았다고. 그래, 나 지하철이야. Berpindah ke Hyunmin, terlihat sedang menghubungi pacarnya dan memberitahu bahwa dirinya dalam perjalanan menuju rumahnya. Namun, pacarnya yang kemudian diperkenalkan sebagai Ji Young. Dan di sini terkuak bahwa wanita misterius yang selama ini mengikuti Hyunmin adalah pasangannya. Tampak cemas dan meminta Hyunmin untuk tidak datang karena sudah terlalu malam, di mana Ji Young yang sempat bertemu dengan ibunya. Dan sejak itu sikapnya mulai berubah. Ji Young terlihat sedih, namun tetap mengingatkan Hyunmin untuk hati-hati di jalan. Di sisi lain, Hyunmin membawa hadiah ulang tahun dan sebuah cincin. Sementara itu, Ji Young terlihat mengamasi barang-barangnya. Sementara itu, Sun Hye dan Haewon terlihat sedang mencari apartemen baru untuk ditinggali. Namun hubungan mereka tampak canggung saat pemilik rumah menanyakan apakah mereka ibu dan anak. Kemudian terlihat Haewon yang kurang cocok untuk tinggal di daerah tersebut. Di sisi lain, Hyunju diperlihatkan sedang dijemput oleh ibunya dari sekolah. Hubungan mereka terlihat sangat dekat meskipun Hyunju bertanya-tanya tentang keberadaan ayahnya yang tidak menjemputnya dan dikatakan bahwa ayahnya ada urusan. 우리 집 재건축 끝났잖아. 그러면은 너한테 입술로 뭐가 발랐어? 왜? 난 진짜 좋은데. Adegan beralih ke Ji-woong yang tampak menikmati waktu bersama teman-temannya setelah sekolah. Ia terlihat begitu bersemangat membicarakan hobinya yaitu bermain basket. Sementara itu, Sung-won, supir bus yang sebelumnya muncul di rumah sakit, terlihat sedang mengalami masalah dengan bus yang hendak ia kendarai. Rem busnya terlihat bermasalah. Namun, ia terpaksa tetap mengoperasikan bus tersebut karena tidak memiliki pilihan lain. Karena jika dirinya memaksakan untuk mengeceknya ke tempat terdekat, biaya yang diterima harus ditanggung dirinya sendiri. Beberapa penumpang naik ke bis, termasuk seorang anak kecil. Kembali ke Hyunmin yang sedang dalam perjalanan, menyadari bahwa ia lupa membawa bunga yang hendak ia berikan. Ia hendak kembali untuk mengambil bunga tersebut. Namun dirinya sadar bahwa sudah terlambat. Hyunmin pun segera menghubungi Ji Young untuk memberitahunya bahwa ia hampir sampai dan memintanya untuk tidak menunggu di luar karena hujan deras. Ji Young membaca pesan tersebut dengan ekspresi sedih dan bingung. Tampak tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini terungkap bahwa Ji Young adalah seorang tunarungu dan wicara yang menjadi penyebab ibu Hyunmin menyuruh mereka putus. Sementara itu, bus yang hendak ditumpangi Hyunmin akhirnya tiba di halte dengan kondisi yang semakin buruk. Rem bus terlihat tidak bekerja dengan baik. Ji-woong kemudian naik ke dalam bus sebagai penumpang berikutnya. Berpindah ke Sun Hye dan Haewon terlihat sedang berdebat setelah meninggalkan apartemen yang sebelumnya mereka kunjungi. Haewon menolak tempat tersebut karena merasa terlalu ramai dan jarak antar penghuni terlalu dekat. Haewon mengungkapkan kekhawatirannya bahwa orang-orang mungkin akan memperhatikan hubungan mereka
dan dirinya tidak ingin membuat Sun-hye malu. Namun Sun-hye tidak mengerti perasaan Haewon dan tetap kesal kepada Haewon. Haewon pun terus menyalahkan dirinya sendiri dengan alasan bahwa ia sudah terlalu tua. Sun-hye yang merasa lelah dengan perdebatan ini memutuskan pergi. Tetapi Haewon tetap mengikuti di belakangnya. Akhirnya mereka berdua menaiki bis yang sama dengan penumpang lainnya. Tepat sebelum bus berangkat, Hyunju dan ibunya terlihat berlari mengejar bis tersebut, memaksa sopir untuk berhenti dan membiarkan mereka naik. Bus kemudian melanjutkan perjalanan dengan suasana yang tampak tenang. Hingga tiba-tiba bus mengalami kerusakan dan menjadi tidak terkendali. Keadaan di dalam bis berubah menjadi sangat kacau setelah ditabrak oleh kendaraan pickup dari belakang. Semua penumpang terlempar di dalam bis. Di sisi lain, Ji-young yang sedang menuju halte bis baru membalas pesan Hyunmin dan mengatakan bahwa ia juga merindukannya. Ji-young tidak menyadari kecelakaan yang terjadi di hadapannya. Ji-young pun panik dan berusaha menghubungi Hyunmin yang tidak merespon panggilannya. Ia bahkan mencoba menelpon 119 tetapi kesulitan karena tidak bisa berbicara. Ji-young akhirnya memutuskan untuk berlari mengejar lokasi kecelakaan sambil menangis. Kondisi seluruh penumpang terlihat kritis dan pingsan di dalam air. Ji-woong terlihat berusaha menyelamatkan bocah dengan mendorongnya ke atas permukaan air. Adegan beralih ke rumah sakit yang kini dipenuhi oleh korban kecelakaan bis tersebut. Para staf rumah sakit sibuk merawat dan mencoba menyelamatkan para korban. Yongji sempat berbicara dengan pengemudi truk yang menabrak bis tersebut, tetapi dokter lain tidak bisa melihat sosok pengemudi tersebut. Sementara itu, Sun-hye dan Haewon terlihat masih berpelukan dalam keadaan pingsan. Kemudian supir bus yang ternyata tidak berhasil diselamatkan juga, dan bocil yang berusaha diselamatkan oleh Ji-woong ternyata tidak selamat juga. Namun ternyata Haewon tidak berhasil diselamatkan. Ayah Hyunju datang dengan perasaan bersalah karena tidak menjemput keluarganya. Di tengah kebingungan dan kesedihan, ia mengetahui bahwa Hyunju kini berada dalam kondisi koma. Keluarga Hyunmin pun masih menunggu kabar dengan cemas. Hingga akhirnya ada petugas yang memberikan ponsel Hyunmin kepada keluarganya. Kemudian ponsel tersebut berdering karena panggilan dari Ji-young. Ibu Hyunmin yang panik mematikan panggilan tersebut dan berbohong kepada Ji-young bahwa Hyunmin telah meninggal dan dirinya menyalahkan Ji-young padahal belum ada kabar yang pasti tentang kondisinya. Ji-young yang hancur karena berita tersebut merasa bersalah dan berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Kemudian di sini ayah Hyunmin yang berniat memberi kabar sebenarnya kepada Ji-young kaget akan tindakan yang hendak Ji-young lakukan. Saat menghubungi Ji-young, ternyata semuanya sudah terlambat karena Ji-young sudah menggantung dirinya. Meskipun dirinya berusaha melepaskan ikatan tali dari lehernya sampai kukunya lepas semua, tetapi hasilnya sia-sia. Episode ini ditutup dengan adegan di mana para korban terlihat berjalan di lorong gelap, kemudian beberapa dari mereka mulai bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi. Oke, sekian alur cerita dari Light Shop, episode kelima. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 6 secepatnya, dan nanti di akhir season gue bakal kasih rating dan review dari gue. Dan karena series ini plotnya banyak yang lompat-lompat, dan juga banyak misteri yang belum terjawab di dalam seriesnya secara eksplisit, nanti di akhir episode dari season 1 ini,
gue bakal rangkum singkat apa yang sebenarnya terjadi. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!